jaga ataupun juga mendistribusikan pasokan beras premium di toko retail yang akhir-akhir ini dikeluhkan langka. Tadi kita sudah menyaksikan informasinya. Seperti apa Pak Pamri Hadi? Ya, terima kasih Mbak Intan. Jadi memang beberapa waktu yang lalu terjadi sedikit kekurangan. Jadi kalau kelangkaan sih tidak ya. Eh, jadi tepatnya adalah barangnya ada tapi harga-harga tinggi ya, di mana retail modern beberapa masih menjual dengan harga di atas HET. Nah, eh, beberapa hari yang lalu kami melakukan koordinasi dengan Bappenas, terus kemudian Bulog dengan seluruh stakeholder yang ada di Pasar Induk Beras Cipinang. Terus kemudian kami memutuskan untuk melakukan penyaluran beras premium kepada retail modern yang ada di Jabodetabek. Kurang lebih jumlahnya ada 6 ribuan lebih retail modern yang ada di Jabodetabek. Terus kemudian dalam rangka untuk memastikan barang-barang itu bisa sampai ke mana, ke retail modern tersebut ya, kemarin ada pelepasan yang dilakukan oleh Bapak PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi ya. Kami melepas perdana sejumlah 15 juta kilogram kepada retail modern yang ada di Jabodetabek. Ini tujuannya adalah untuk memastikan warga masyarakat dapat membeli beras dengan harga HET. Demikian, Mbak Intan. Oke, baik. Dari 15 juta kilogram tersebut begitu yang akan dilepas ke depannya. Apakah ini termasuk dari yang kemarin Pak Presiden ini juga sempat temukan stok beras premium di Pasar Induk Beras Cipinang yang melimpah begitu Bapak? Betul, tepatnya demikian sebenarnya. Jadi berasnya itu sebenarnya ada, tapi tidak sampai tersalurkan ke pasar modern karena harganya relatif tinggi. Nah, demikian peranan Pemprov DKI dalam hal ini dalam pengendalian, kami melakukan distribusi itu ke pasar modern setelah ada kompromi dengan teman-teman dari retail modern tersebut. Bahwasannya teman-teman dari retail modern yang diwakili oleh Aprindo, mereka tidak mengambil margin yang seperti biasanya. Marginnya relatif sangat tipis karena mereka memang bertujuan untuk memastikan beras dapat dibeli oleh masyarakat dengan harga HET. Oke, baik. Nah, kemudian mungkin bisa dijabarkan secara rinci dari tadi akan dilepas 15 juta kilogram di retail modern untuk kawasan Jabodetabek, tapi mungkin secara tahapannya juga akan seperti apa, Bapak? Jadi sebenarnya bukan akan dilepas, sudah Sudah dilepas dilepas ya, ya. baik. Sampai dengan hari ini perkiraan kita adalah sekitar sudah 3 jutaan ya, 3,5 juta yang kita distribusikan ya dari 15 juta tersebut ya, sampai dengan HBKN atau Hari Besar Keagamaan Nasional. Terus kemudian didistribusikan melalui kurang lebih ada 25 distribution center milik dari retail modern. Terus kemudian juga dari distribution center itu nanti mereka akan spreading ke toko-tokonya mereka, di mana satu distribution center itu kadangkala bisa 500 toko, bisa 600 toko itu. Dan selanjutnya kami juga melakukan pengiriman langsung atau direct shipment ke toko-toko yang besar atau toko-toko kita bilang adalah toko-toko grosir. Oke, baik. Dari pelepasan 15 juta kilogram ini sendiri, seperti apa nanti mungkin Anda melihat pengaruhnya terhadap pergerakan harga beras sendiri yang kemarin juga sempat dikeluhkan oleh masyarakat sudah melonjak cukup tinggi begitu, Pak Pamri Hadi? Ya, dalam beberapa hari ke depan kita harapkan akan terjadi penurunan yang signifikan. Baru 1 hari saja dengan informasi yang sangat masif terkait dengan pengiriman tersebut, ya, terkait dengan sinergi yang dilakukan oleh food station, Bulog, Bappenas dengan retail modern tersebut sudah dapat berdampak terhadap penurunan harga di pasar tradisional. Seperti kita ketahui, di pasar tradisional beberapa waktu yang lalu sempat menyentuh harga 16.000 sampai 17.000 per kilogram. Nah, saat ini dengan dikucurkannya ke retail modern
di mana masyarakat membeli dengan harga 13.900 per kilogram, otomatis menurunkan harga yang ada di pasar tradisional. Oke, baik. Ini cukup jauh begitu ya Bapak spread-nya sendiri. Tapi ketika kita ulik lagi tadi Anda menyebutkan begitu ya untuk pelepasan ini juga sebelumnya dilakukan juga kompromi begitu dengan teman-teman dari sektor retail. Tapi mungkin bisa digambarkan lebih detail kemarin apa yang menjadi permasalahan utama Pak Pamri Hadi? Sebenarnya yang menjadi permasalahan utama ya, retail itu kan punya standar sekali, punya standar dalam negosiasi. Mereka ada namanya listing fee, promotion fee, display fee dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks penyaluran bahan baku pokok ini yang kita bilang sebagai bapokting, bahan pokok penting di mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan untuk mengatasi keresahan ya, di mana kondisi-kondisi tersebut pihak retail modern bersedia untuk menghilangkan selama periode saat ini. Demikian, Mbak. Oke, saat ini tuh sampai kapan Bapak? Sampai harga di hulunya stabil, ya kita ketahui bahwasannya harga gabah di hulu itu meningkat sangat sangat signifikan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu sudah mencapai 25% lebih. Ya, kita harapkan dengan adanya penurunan di hilirnya bertahap di hulu juga akan turun. Terus kemudian ketika di hulu turun nanti pihak retail modern akan mereview lagi kebijakannya. Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita lihat mungkin dari data produksi beras begitu Bapak, mungkin bisa digambarkan seperti apa untuk di sepanjang tahun 2023 yang tampaknya turun sebetulnya dari tahun 2022? Ya, jadi tahun 2022 ini bisa kita lihat berdasarkan informasi yang kami dapat dari Badan Pusat Statistik ya. Tahun 2022 jumlahnya adalah 31,54 juta ton. Ya, itu produksi gabah yang dikonversi menjadi beras. Terus kemudian 2023 terjadi penurunan sebesar 2%, sehingga produksi yang tadinya 31,54 juta ton menjadi 30,89 juta ton, sehingga terjadi penurunan kurang lebih 650.000 ton ya di tahun tersebut. Sehingga terjadinya penurunan tersebut menimbulkan sedikit gejolak di masyarakat, di mana terjadi ketidak ketidakseimbangan antara demand dan supply di beberapa daerah.